Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib Gani Masruri, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ekonomi Syariah, semester 4, kelas A, dengan NIM 12492200017. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Anton Atoilah. Baik, mulai. Presentasi saya ini berjudul Membedah Dinamika Tarif antara ilusi perlindungan domestik dan realitas pasar global. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pendahuluan. Dilema perdagangan global. Keterbukaan versus proteksionisme. Perdagangan internasional menghadapi dilema antara integrasi pasar bebas yang meningkatkan kesejahteraan global melalui spesialisasi dan tekanan politik dari kelompok domestik yang merasa terancam oleh persaingan impor. Lalu ada peran tarif. Tarif adalah pungutan pajak atas komoditas asing yang melintasi batas negara. Meski digadang sebagai pelindung industri dalam negeri, implementasinya melahirkan kompleksitas teknis, strategi legal korporasi, hingga distorsi kesejahteraan masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya. Metode penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi pustaka, dan analisis konseptual berbasis dokumen. Lalu analisis fenomena, penelaahan eskalasi tarif, OAP, FTZ, serta dampak sosioekonomi proteksionisme. Lalu identifikasi konsep kunci, yaitu kategorisasi instrumen tarif, spesifik, ad valorem, dan campuran. Lalu yang terakhir, evaluasi deskriptif analitis, kaji dampak kebijakan terhadap produsen domestik dan kesejahteraan konsumen. Lanjut ke slide berikutnya. 3 jenis tarif. Yang pertama itu ada tarif spesifik, yaitu pungutan berdasarkan unit fisik atau kuantitas barang impor. Lalu yang kedua ada tarif ad valorem, yang itu pungutan berdasarkan persentase nilai total barang yang diimpor. Dan yang terakhir, tarif campuran, yaitu kombinasi elemen kuantitas fisik dan persentase nilai secara bersamaan. Lanjut ke slide berikutnya, ada tarif nominal versus tarif efektif. Tarif nominal itu adalah angka resmi dalam dokumen hukum, tidak mencerminkan perlindungan nyata. Sedangkan tarif efektif adalah perlindungan aktual yang dinikmati industri domestik, memperhitungkan tarif pada input impor. Lanjut ke slide berikutnya. Ada eskalasi tarif. Negara maju merancang kebijakan yang menetapkan tarif rendah atau 0% untuk bahan mentah guna mendorong industri pengolahan domestik. Namun, mengenakan tarif sangat tinggi pada produk jadi dari negara berkembang demi melindungi pasar mereka. Bahan mentah, tarif rendah, barang setengah jadi, tarif menengah, dan yang menjadi tarif tinggi adalah barang jadi. Lanjut ke slide berikutnya. Strategi korporasi global, OAP dan FTZ. Offshore Assembly Provision
OAP. Korporasi mengirim komponen domestik ke luar negeri untuk dirakit di negara berupah rendah. Saat produk kembali ke negara asal, bea masuk hanya dikenakan pada nilai tambah yang dihasilkan di luar negeri, bukan total nilai barang. Lalu ada Forage Trade Zone (FTZ). Di zona khusus ini, barang impor dapat disimpan, diproses, atau diproduksi tanpa langsung terkena kewajiban pajak. Pembayaran tarif ditunda hingga barang didistribusikan ke pasar domestik formal. Lanjut. Penghindaran dan penyelundupan. Penghindaran legal, tarif avoidance. Perusahaan otomotif Ford mendesain ulang kendaraan mereka dengan mengubah klasifikasi dari wagon penumpang menjadi van cargo semata-mata untuk menghindari tarif impor tinggi di negara tujuan. Lalu yang kedua, penyelundupan ilegal, smuggling. Operasi penyelundupan gelap dijalankan oleh pihak tak bertanggung jawab sebagai cara ilegal menghindari kewajiban pajak sepenuhnya guna mengejar keuntungan instan. Lanjut ke slide berikutnya. Dampak sosioekonomi dan paradoks politik. Dampak regresif, beban tarif dirasakan jauh lebih berat oleh rumah tangga berpendapatan rendah karena tarif lebih tinggi pada barang konsumsi massal dan kebutuhan dasar dibanding barang mewah. Lalu paradoks politik, keuntungan tarif terkonsentrasi pada segelintir produsen terorganisir secara politik, sementara kerugian tersebar luas ke jutaan konsumen, sehingga sulit disadari masyarakat awam. Lalu yang terakhir, beban berganda. Tarif membebani konsumen melalui harga eceran lebih mahal, sekaligus melumpuhkan daya saing eksportir domestik yang bergantung pada input impor yang kini biayanya lebih berlipat ganda. Lanjut, kesimpulan dan referensi ini merupakan slide terakhir. Kesimpulan utamanya yang pertama yaitu tarif menciptakan perlindungan semu akibat perbedaan tingkat perlindungan efektif. Yang kedua, bersifat regresif, membebani rumah tangga berpendapatan rendah secara tidak proporsional. Yang ketiga, bertahan karena keuntungan terkonsentrasi pada produsen terorganisir, kerugian terbesar tersebar luas. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Labib Gani Masuri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.